Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa pada saat yang bahagia ini, di mana Tuhan boleh kasih kita kesempatan untuk kembali bersekutu memuji-menyanyikan akan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang hebat dalam setiap kehidupan kita. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, maka Dia memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan pada sampai saat ini. Hanya untuk satu, bahwa kita memuliakan menyanyikan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Di kesempatan ini Tuhan, kami pakai untuk diberikan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Saya yakin semuanya dalam kondisi sehat, luar biasa, dan yang pasti diberkati Tuhan. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sampai saat ini selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama menyemangati diri kita dulu ya. Karena kita harus semangat pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita harus semangat. Oke, sama-sama kita katakan selamat pagi, semangat pagi. Oke, sekali lagi saya katakan selamat pagi, semangat pagi. Oke, luar biasa, kita beri applause buat semuanya. Baiklah, saya yakin semuanya sudah merasa lebih semangat ya. Oke, baiklah. Pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari ayat Mazmur, yaitu Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Saya akan coba bacakan aja. Mazmur 37 ayat 23 sampai 25 dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Oke, saudara-saudara, begitulah firman Tuhan mengatakan bahwa selama kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, Tuhan senantiasa tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa tidak akan membiarkan kita tergeletak. Jadi maksudnya seperti ini. Bukan berarti kita terhindar dari sebuah masalah, tapi disinilah kita dibutuhkan sebuah keyakinan iman kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita bisa yakin kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa pernah melihat sosok Tuhan, tapi disitulah dibutuhkan sebuah keyakinan dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa melewati sebuah proses hidup, sebuah kondisi kenyataan hidup. Bahwa kita tetap yakin walaupun kita dalam mengalami kondisi yang saat ini di luar pikiran kita, di luar dari harapan kita seperti itu. Itulah mengapa dibutuhkan sebuah keyakinan, sebuah iman, sebuah faith dalam diri kita sendiri masing-masing untuk kita terus berserah dan kita yakin sama Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memberikan rencana yang terbaik bagi kita. Oke, baiklah, saya tahu saat ini kita semua sedang mengalami masa-masa yang sulit dan tidak dipungkir lagi, baik golongan apapun, siapapun, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Saya yakin kita semua sedang sama-sama mengalami suatu kondisi yang di luar dari pikiran kita, di luar dari harapan kita. Mungkin perencanaan kita yang selama ini sudah kita susun dengan baik, bahkan semuanya bisa jadi hancur berantakan. Dan apa yang sudah kita lakukan bisa jadi semuanya kelihatannya sia-sia, tidak ada yang berhasil, semuanya kacau seperti itu saudara ya. Dan kita tahu walaupun kondisi sekarang kita bisa dibilang masuk masa transisi new normal, tapi emang kenyataannya banyak yang belum normal, belum kembali ke kondisi semula seperti itu. Bahkan ada yang ekonominya belum pulih, atau mungkin terancam dari sisi pekerjaannya, bisnisnya, bahkan mungkin ada yang mengalami sakit penyakit seperti itu. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari seperti itu. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan mengatakan seperti tadi? Ini yang mau saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah mengatakan kita akan terhindar dari masalah. Tuhan tidak mengatakan bahwa hidup kita akan selalu baik-baik saja. Tapi itu adalah sebuah proses hidup yang layak, yang harus kita lakukan, harus kita lewati seperti itu Bapak Saudara. Karena apa? Karena disitulah kita diasah iman kita. Kita diasah bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan. Apakah dengan kondisi seperti itu kita bisa tetap teguh, bisa tetap berserah penuh sama Tuhan. Dan kita bisa tetap berserah dan percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan sebuah rancangan yang indah bagi kita. Seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sekalipun pada saat dia hidup. Dia juga tidak terhindar dari sebuah masalah. Dan dia harus mati di atas kayu salib. Itu semua adalah sebuah proses kehidupan. Tapi bagaimana dia melewati, Tuhan Yesus melewati proses seperti itu. Itulah yang ia mau ajarkan kepada kita. Bagaimana sekali-sekalinya kita pun harus bisa melewati apa yang sudah diizinkan terjadi dalam hidup kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Itulah sebuah proses hidup yang harus kita lewati untuk kita boleh sama-sama kita mengasah iman kita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap dari kita.
ya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Setiap orang hidup pasti mengalami masalah, pasti mengalami problema, pasti mengalami sebuah realita seperti itu. Bahkan ada sedikit intermezzo, bisa saya katakan seperti ini. Bahkan orang yang sudah meninggal pun, jasadnya itu pun bisa mengalami sebuah masalah, Bapak Ibu. Contoh kasus adalah apa? Banyak terjadi kejadian kuburan-kuburan itu digusur seperti itu. Apakah itu bukan sebuah masalah bagi sebuah jasad, walaupun secara roh manusia itu sudah diangkat ke surga, sudah ditempatkan di surga oleh Tuhan, tapi jasad orang yang sudah meninggal pun memiliki sebuah masalah seperti itu. Jadi inti prinsipnya, selama kita ada di bumi, itulah semua adalah sebuah masalah seperti Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi apakah kita bisa menghindar? Tidak. Tapi apakah kita bisa menang melewati masalah itu? Yes, saya bilang yes. Karena apa? Selama kita percaya sama Yesus, selama kita berserah dan iman kita tetap teguh kepada Tuhan Yesus, saya yakinkan Bapak Ibu Saudara, kita akan melewati semua masalah-masalah itu dan kita akan menjadi umat-umat yang pemenang. Amin, sama-sama kita katakan amin ya. Oke. Saya akan ilustrasikan sebuah kehidupan seperti, kalau mungkin sebagian dari kita pernah tahu sebuah grafik ya, grafik kehidupan ya. Sebuah grafik itu kalau kita lihat secara kasat mata, grafik itu akan selalu kelihatannya naik ke atas seperti itu ya. Nah, disitulah sebuah iman ya, bagaimana kita hidup, kita membangun iman kita untuk terus naik ke atas seperti itu. Tapi kalau seandainya grafik itu kita zoom dekat, kita perbesar secara detail ya, nanti kita akan melihat garis dari grafik itu ibarat seperti detak jantung di rumah sakit ya, akan naik turun naik turun naik turun seperti itu. Kadang-kadang naik drastis, kadang-kadang turun mungkin drastis itu. Tapi secara keseluruhan kelihatannya grafik itu akan terus naik. Nah, apa arti dari sebuah ilustrasi seperti itu? Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita mungkin kelihatannya kita akan seperti mengalami pasang surut, naik turun. Kadang-kadang udah kita berusaha kelihatannya naik, tiba-tiba jatuh lagi, naik kadang jatuh lagi seperti itu. Itu adalah sebuah realita hidup ya Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kenyataannya kalau kita feedback lagi kembali keadaan kita dahulu sampai sekarang ya, kenyataannya kita akan mengalami sebuah peningkatan. Kita ngelihat kehidupan kita dulu sampai sekarang menjadi meningkat, menjadi lebih baik seperti itu. Itu kenapa? Disitulah karena keyakinan kita tetap teguh. Disitulah bagaimana Tuhan bekerja saat kita tetap yakin, tetap faith, tetap punya keyakinan teguh, tetap percaya sama Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Walaupun kelihatannya kita akan mengalami suatu goncangan naik turun seperti itu, tapi Tuhan menjadikan kehidupan kita dari dahulu sampai sekarang itu akan terus naik seperti itu. Dan nanti pada saat akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang pemenang, orang yang dimenangkan oleh Tuhan, orang yang menjadi nomor satu seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita bisa belajar dari bagaimana kasus kehidupan seorang Yusuf, bagaimana kehidupan seorang Ayub. Mereka juga orang yang dikasihi Tuhan, tidak hanya mengalami hal-hal yang indah, mereka juga mengalami suatu kondisi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak akan mau bertukar ya dengan kehidupan mereka. Tapi itulah kenyataannya. Mereka tetap teguh walaupun mereka harus mengalami Yusuf di penjara, Ayub mengalami sakit penyakit, tapi iman mereka terpercaya bahwa Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah yang akan menolong mereka. Tuhan adalah sang penyelamat mereka, dan mereka tetap yakin rencana Tuhan bagi kehidupan mereka adalah luar biasa dan indah. Seperti itu Bapak Saudara. Oke, baiklah. Selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Pertama, jika hari ini kita mengalami suatu kondisi pergumulan berat, bahkan mungkin terberat dalam kondisi kita selama kehidupan kita, ingat satu hal, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kuatkan iman saudara, kuatkan iman kita, dan ingat ayat dari Mazmur tersebut dan perkatakan kepada diri kita setiap hari seperti itu. Dan saya yakin Tuhan akan memberikan kekuatan baru, memberikan suatu hal baru bagi kita untuk kita bisa lebih semangat bagaimana kita terus melanjutkan kehidupan kita, bagaimana terus kita melangkah bergerak maju bersama Tuhan. Saya yakin kita semua akan menjadi umat pemenang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya percaya kita semua akan bisa melewati kondisi saat ini
kondisi pandemi ini, dan saya yakin Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar, Tuhan. Berkati Pak Rio yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati keluarganya, usahanya, pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami perkatakan Indonesia akan pulih, Indonesia akan penuh kemuliaan-Mu. Perekonomian akan dibangkitkan, COVID segera sirna dari negeri kami Indonesia ini, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka, Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau angkat beban itu, yang mempunyai permasalahan Kau berikan kekuatan sehingga mereka sanggup dan mampu menghadapi setiap permasalahan dan persoalan bersama Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah, kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah oleh Roh Kudus, dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.